Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Melisya, NIM 4820 dari kelas 2B Farmasi STIK Siti Khadijah Palembang. Di sini saya ingin presentasi mengenai materi sirup. Jadi materi yang akan saya jelaskan itu ada pengertiannya, kemudian ada keuntungan dan kerugian sirup, kemudian ada teori, contoh resep, dan cara kerja. Pengertian: sirup merupakan sediaan cair atau larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain minimal kadarnya 65%. Keuntungan dan kerugian sediaan sirup. Kalau keuntungannya itu sediaan sirup obat lebih mudah diabsorpsi untuk pasien yang sulit menelan obat berupa tablet dan menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Kemudian kerugiannya itu tidak cocok untuk obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan. Formulasi sulit untuk bahan kelarutannya yang rendah. Nah, untuk teorinya itu ada yang pertama itu ambroxol. Pemberiannya itu putih atau kekuningan, bentuknya kristal. Kelarutannya sedikit larut dalam air, praktis tidak larut dalam klorometana, larut dalam metil alkohol. Sinonimnya ambroxol, ambroxol hidrokloridum, ambroxol HCl. Khasiatnya ekspektoran. Yang kedua itu ada sirup simplex. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis. Kelarutannya larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, sukar larut dalam eter. Nah, sinonimnya itu ada Circulus simplex. Khasiatnya sebagai pemanis dan pengawet. Kemudian yang ketiga ada CTM. Pemberiannya itu serbuk kristal putih, tidak berbau. Kelarutannya larut dalam air, etanol, kloroform, sukar larut dalam benzena. Sinonimnya klorpeniramin maleat. Khasiatnya anti alergi. Kemudian yang terakhir ada PGA. Pemberiannya itu hampir tidak berbau, rasanya tawar, kelarutannya mudah larut dalam air. Sinonimnya gom Arab, gom akasia. Khasiatnya bahan pengikat. Kemudian kita lanjut ke resepnya. Di sini ada resep sirup. R ambroxol tablet 6, CTM tablet 6, sirup simplex 10 gram, PGA QS, MF sirup 100 ml, STDDCTH1. Untuk perhitungan bahan dan penimbangan bahan itu ada yang pertama ambroxol, itu 6 tablet. Dia sudah dalam bentuk tablet, jadi tidak kita hitung kembali. Kemudian ada CTM 6 tablet, sirup simplex 10 gram, gom Arab 1/3 dikali dengan 10 gram. 1/3 itu dapat dari ketentuannya, dikali dengan 10 gram dapat dari permintaan di resep. Hasilnya itu 3,3 gram. Nah, untuk air PGA-nya itu untuk perhitungannya 1,5 ml itu dapat dari ketentuannya, dikali dengan 3,3 gram itu dapat dari hasil perhitungan gom Arab. Hasilnya adalah 4,95 ml atau bisa kita bulatkan menjadi 4 ml 10 tetes. Dan yang terakhir itu ada Aquades at 100 ml. Kemudian penimbangan bahan itu nggak perlu kita hitung lagi, langsung aja. Yang pertama ada ambroxol 6 tablet, yang kedua CTM 6 tablet, yang ketiga sirup simplex 10 gram sesuai perhitungan bahan tadi. Kita jadiin miligram, jadi 10 gram dikali dengan 1000 hasilnya itu 10.000 miligram. Kemudian ada gom Arab, di perhitungan bahan tadi 3,3 gram dikali dengan 1000, kita jadiin miligram menjadi 3.300 miligram. Kemudian air untuk PGA-nya 4 ml 10 tetes. Dan yang terakhir Aquades at 100 ml. Lanjut, untuk cara kerjanya itu yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua setarakan timbangan, yang ketiga timbang semua bahan, yang keempat kalibrasi botol 100 ml, yang kelima masukkan gom Arab ke dalam mortir, tambahkan air PGA, gerus at mucilago dan sisihkan. Yang keenam, masukkan ambroxol ke dalam mortir, gerus halus, tambahkan sedikit Aquades, lalu gerus at larut. Yang ketujuh, tambahkan CTM ke dalam mortir, gerus homogen.
Yang ke-8, tambahkan sirup simplek ke dalam mortir gerus homogen. Yang ke-9, masukkan mucilago ke dalam lumpang gerus homogen. Yang ke-10, masukkan semua bahan ke dalam botol yang telah dikalibrasi. Yang ke-11, tambahkan aquades ke dalam botol AT 100 ml. Dan yang terakhir, kemas botol dan beri tanda. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.